Oke, halo, selamat malam kawan-kawan komunitas Keren Indonesia. Senang sekali bertemu dengan kalian lagi di workshop diskusi mengenai ekosistem Cardano di bulan September ini. Jadi hari ini saya, Andreas, akan menjadi host untuk workshop kali ini. Oke, uh, jadi kalau teman-teman udah registrasi dan udah join hari ini, berarti teman-teman kurang lebih udah baca hari ini temanya apa aja. Temanya saya akan ngejelasin lagi dari dasar, mengenai ekosistem Cardano, singkat aja, buat teman-teman yang belum tahu. Kemudian saya akan ngejelasin mengenai timeline untuk proyek Catalyst Fund 13 yang akan dimulai tanggal 25 September di akhir bulan nanti. Kemudian saya akan jelasin sedikit mengenai governance di Changhart for Cardano sama CIP 1694. Kemudian saya akan juga menjelaskan mengenai GovTools, itu dApps atau apps di mainnet, di mana teman-teman bisa registrasi atau deregistrasi sebagai direct voter ataupun sebagai DREPs, Delegated Representative. Dan teman-teman juga bisa ngeliat governance actions apa aja yang bisa kalian voting, atau teman-teman bisa juga masukin proposal ke situ. Kemudian hari ini saya juga akan bahas mengenai fitur-fitur governance di wallet Cardano seperti Eternal, Last Wallet, atau Vesper. Dan yang terakhir saya akan ngejelasin juga fitur-fitur governance di Blockchain Explorer. Karena selama seminggu terakhir itu kayak Cardano Scan, C Explorer, Beta Explorer-nya Cardano Foundations, ada Stats, itu udah ngupdate Blockchain Explorer mereka dengan fitur-fitur governance juga. Dan ntar kita akan buka sesi Q&A juga di sisa 15 menit. Jadi kalau ada pertanyaan, silakan ditulis aja di chat. Oke, kita mulai aja dari topik pertama. Buat teman-teman yang masih baru di Cardano, ini ada website namanya cardanocube.com. Mungkin Mas Valdrian di sini bisa bantu saya juga untuk share di chat. Di sini teman-teman bisa ngeliat project apa aja sih yang ada di ekosistem Cardano. Bisa klik aja nih ekosistem map-nya. Dia ada di file-nya ada project apa aja bisa dicek kayak Axotrade, di mana teman-teman bisa nge-swap juga, Genius Yield, MinSwap, Muslidex, terus walletnya ada Eternal Wallet. Sebentar nih kenapa nggak muncul. Um, Sebentar ya. Halo Mas Valdrian, masih kedengeran kah suara saya? Masih kedengaran jelas. Oke, sip. Oke, ini berarti dari websitenya cukup lama loadingnya. Jadi teman-teman bisa lihat aja sih, kayak ada project apa aja di lending borrowing, stablecoin kita ada Jet, main USDM yang paling baru, ada MyUSD juga, um, hardware wallet kita ada yang baru juga kayak Keystone Wallet, Sign Ledger sama Trezor. Um, ya bisa dicek aja sih, saya nggak akan ngejelasin masing-masing, tapi kita udah pernah bahas buat teman-teman yang pingin belajarin juga, bisa cek aja video recording kita di YouTube channel kita di Komunitas Keren Indonesia. Kemudian kayak saya akan jelasin juga beberapa blockchain explorer kayak hari ini ada Stats, kemudian ada C Explorer sama Cardano Scan yang sering dipakai. Jadi buat teman-teman silahkan masuk ke cardanocube.com, cek aja ada project apa aja, kalian bisa explore sendiri, bisa cari tahu sendiri. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di Telegram grup kita. Oke, kemudian hari ini mungkin saya akan bahas ini dulu, Project Catalyst. Jadi kalau nggak salah saya udah share di sini ya. Oke, jadi buat teman-teman yang belum tahu, Project Catalyst itu adalah tempat di mana sebagian dari treasury-nya Cardano itu dipakai untuk mendanai atau nge-funding project-project dari komunitas. Nah, di sini teman-teman bisa masukin proposal untuk kategori tertentu, kemudian teman-teman bisa juga menjadi voter, kalian mau nge-vote proposal mana yang layak untuk didanain dengan budget atau dana dari treasury-nya Cardano. Teman-teman bisa juga menjadi community reviewer di mana teman-teman ngasih review untuk setiap proposal yang dimasukin. Jadi kita memilah mana proposal yang baik atau mana proposal kurang baik kayak gitu. Nah, untuk Fund 13 timeline-nya seperti ini. Nanti akan start di tanggal 25 dengan adanya town hall. Kemudian submission atau kan bisa masukin proposal di tanggal 26, dikasih waktu 2 minggu. Kemudian deadline-nya ditutup dan kalian masih bisa finalisasi
ngerapiin berdasarkan feedback atau masukan dari kawan-kawan. Kemudian untuk reviewer, community reviewer itu registrasinya mulai di tanggal 3 sampai 20 Oktober, kemudian kalian akan melakukan review di tanggal 24 sampai 21. Kemudian votingnya mulai dari tanggal 28, ini ntar saya coba cek snapshot untuk snapshotnya kapan. Kemudian hasilnya akan muncul tanggal 16 Desember dan harusnya project-project yang ke-funding mulai di onboarding di tahun baru 2025, 7 Januari. Jadi kalau kita lihat, sebentar, saya hide dulu deh. Kalau kita lihat, iya, jadi di Januari 2025. Mungkin Mas Valdan bisa share juga nih timeline-nya Project Catalyst Fund 13 buat teman-teman yang tertarik untuk masukin proposal. Kalian punya ide, kalian punya grup yang pengen bikin sesuatu di atas blockchain Cardano, silahkan aja. Jangan lupa, mulai ntar tanggal 26 September, kalian bisa masukin proposalnya. Untuk yang community reviewer, kalian dari tanggal 3 udah bisa registrasi di Idea Scale. Idea Scale-nya itu, jadi kita ada platform, namanya cardano.ideascale.com. Mungkin Mas Valdan bisa share juga link Idea Scale. Di sini teman-teman bisa cek proposal-proposal atau ide-ide yang dimasukin sama teman-teman lain di fund-fund sebelumnya. Kalian bisa ngecek nih, fund 12 untuk kategori Cardano Open Developers, Cardano Open Ecosystem, misalkan kalian mau translate, melakukan terjemahan dokumentasi, kalian mau bikin workshop di universitas, kalian mau bikin produk, nah itu kalian bisa masukin di, masukin proposal kalian di fund 13 nanti. Halo kawan-kawan yang baru datang. Saya coba ulang sedikit lagi ya. Jadi hari ini tema meetup kita adalah diskusi mengenai ekosistem Cardano dengan beberapa hal yang kita mau bahas. Pengenalan mengenai ekosistem Cardano, terus timeline Project Catalyst Fund 13. Saya akan jelasin sedikit mengenai governance di Chang Hard Fork sama Cardano Improvement Proposal 1694. Kemudian gimana cara menggunakan dApps, GovTool di mainnet untuk registrasi sebagai delegated representative, sebagai direct voter, atau kalian bisa delegasi juga ke DREP lain. Dan akan di akhir-akhir saya akan bahas mengenai fitur-fitur governance di Wallet Eternal, Last Wallet, sama Vesper Wallet. Dan juga fitur-fitur governance di Blockchain Explorer seperti Cardano Scan, Explorer, maupun Beta Explorer. Kalau kalian ada pertanyaan, silahkan ditulis saja di chat. Jadi saya udah jelasin untuk yang Cardano Cube, kalau kalian masih baru di Cardano, bisa cek aja project-projectnya di cardanocube.com. Linknya bisa di-share lagi mungkin Mas Fardian. Kemudian tadi kita baru aja bahas mengenai Project Catalyst. Buat teman-teman yang belum tahu, sekali lagi Project Catalyst merupakan platform di mana teman-teman itu bisa memasukin proposal, karena kita ada budget atau dana dari treasury-nya Cardano, di mana teman-teman bisa masukin proposal untuk membangun sesuatu di atas Cardano, seperti bikin workshop, melakukan terjemahan, bikin produk, bikin dApps, mau bikin apa ya, video tentang edukasi, silahkan. Jadi bisa dicek aja cardano.ideascale.com, dan ini ada dokumentasinya juga, docs-nya, docs.projectcatalyst.io. Timeline-nya untuk yang fund berikutnya, batch berikutnya, di tanggal 25 September baru akan dibuka, dan submission untuk proposalnya dimulai dari tanggal 26. Kurang lebih kayak gitu. Teman-teman bisa jadi proposer, orang yang masukin proposal, bisa jadi voter, kalian bisa vote yes atau enggak untuk proposal yang dimasukin. Jadi ntar akan di ranking, yang paling tinggi akan dapat dana duluan, kemudian sampai dana di setiap kategori challenge akan habis. Kurang lebih kayak gitu. Kalian bisa juga jadi community reviewer. Biasanya community reviewer itu dibayar, ada budgetnya. Jadi kerjaan community reviewer adalah nge-review proposal yang masuk ke Project Catalyst. Supaya ngebantu voter untuk tahu mana sih proposal yang bagus atau enggak. Oke, kalau ada pertanyaan, silahkan ditulis di chat. Nanti kita ada di sesi Q&A, saya akan jawab pertanyaan satu-satu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kayak saya rasa cukup segini dulu untuk yang Project Catalyst. Kita akan masuk langsung aja ke GovTools. Jadi buat teman-teman yang belum tahu,
Jadi mulai bulan kemarin itu Cardano udah melakukan hard fork, namanya Chang Hard Fork Part 1, di mana kita udah masuk ke era Voltaire. Teman-teman itu bisa melakukan secara on-chain voting untuk, saya buka aja CIP-nya sebentar. Oke. Bentar ya. Oke. Jadi ada yang namanya governance actions di era Voltaire ini. Ada 7. Yang pertama adalah kalian tuh bisa melakukan hard fork, itu harus di voting dulu sama semua pemegang ada di reps, delegated representative maupun SPO, dan juga ada namanya constitutional committee. Nah, dari ketujuh action ini itu harus dimasukin dulu proposalnya. Kemudian untuk misalkan mau ngelakuin hard fork atau ngerubah suatu protokol di Cardano atau mau narik duit dari treasury atau pembendaharanya Cardano, itu harus dapat approval dari para voter di reps. Constitutional Committee sekarang Constitutional Committee ada 7 orang, kemudian sama SPO. Nah itu ada kalau nggak salah threshold-nya. Saya pernah share juga di Telegram, nanti saya coba cari lagi. Tapi kurang lebih sekarang IOG berarti kalau sebelum era ini, input-output global, Cardano Foundation, sama Emurgo, itu biasanya megang kunci. Ada 7 kalau nggak salah kuncinya. Input-output global tuh megang 3, Cardano Foundation tuh megang 2, sama Emurgo tuh megang 2 juga. Jadi mereka 3 entitas ini akan ngevoting apakah kita akan melakukan hard fork, atau kita ngerubah protokol, dan lain-lain. Nah, kalau sekarang semuanya udah dilempar ke komunitas. Jadi kita, pemegang ada holder, itu yang menentukan masa depannya Cardano gimana. Jadi kayak, kalau mau ngerubah protokol nih, misalkan saya masukin, mau ngerubah protokol untuk stake pool. Misalkan bukan pledge, apa namanya, kayak parameternya saya mau rubah. Atau saya mau ngerubah juga parameter untuk reward segala macam. Nah, itu saya harus deposit 100.000 ada, kemudian ntar di voting sama para ada holder, delegated representative, constitutional committee, sama stake pool operator. Kurang lebih kayak gitu. Ini saya udah jelasin di video saya di workshop yang sebelumnya, di Rep Workshop. Jadi kalau teman-teman ingin tahu lebih lanjut, bisa tonton aja videonya di YouTube kita, Komunitas Cardano Indonesia. Sebentar ya. Nah ini, kalian bisa buka YouTube. Ini saya 3 minggu yang lalu udah jelasin mengenai ini era Voltaire dan CIP 1694 termasuk governance section-nya. Jadi silakan aja subscribe ke YouTube channel kita, kemudian tonton aja video-video dari workshop-workshop sebelumnya. Oke. Oke, jadi hari ini saya mau ngejelasin ada DApps namanya Cardano Golf Tool. Ini dibuat sama Intersect, timnya Intersect, dan juga IOG kalau nggak salah. Jadi di sini tuh kalian bisa ngapain sih? Di sini tuh kalian bisa pertama mau registrasi sebagai delegated representative. Jadi atau kalian bisa juga registrasi sebagai direct voter. Jadi tujuannya apa? Tujuannya biar kalian tuh bisa ngevoting governance action yang dimasukin sama orang-orang dari global. Misalkan kayak ada yang mau merubah parameter, ada yang mau menarik duit dari treasury, itu kalian bisa voting. Kalian bisa ikut aktif berpartisipasi. Nah, untuk bisa registrasi sebagai direct voter maupun sebagai direp, itu kan harus deposit 500 ADA. Jadi misalkan kalian mau register sebagai direct voter nih, misalkan, saya punya waktu dan saya mau aktif sebagai direct voter, kalian bisa registrasi, deposit 500 ADA, kemudian untuk setiap governance actions yang muncul, kalian bisa ngevote nih. Misalkan kemarin ada governance action, tipenya info, itu cuma ngerubah kayak informasi aja, secara on-chain. Kalian bisa vote yes atau no. Sebentar, saya coba buka dulu detailsnya. Nih, jadi di sini kalian bisa ngeliat nih, dari pihak di reps, atau kalian sebagai direct voter, itu yes-nya ada 5 juta ya. 5 juta ada yang bilang yes, abstain 7 juta,
abstennya 75 juta ada, no-nya 113 juta ada. Dari SPO, 42 SPO bilang no, 4 bilang abstain, 6 vote yes. Constitutional Committee-nya belum vote di sini. Kurang lebih kayak gitu sih. Jadi hari ini uh, pengen ngejelasin kalau yang GovTool untuk di mainnet-nya udah muncul, dApps-nya. Teman-teman yang tertarik untuk jadi direct voter, silahkan. Kalau direct voter artinya kalian, pemegang ada, bisa ngevote sesuai dengan ada jumlah ada yang kalian punya. Misalkan di sini saya punya 544 ada. Berarti ini uh, voting right saya. Kemudian kalian juga bisa registrasi sebagai delegate representatif, di mana misalkan kalau ada teman-teman lain yang nggak mau jadi direct voter, kalian bisa delegasiin voting rights kalian ke DREPS. Misalkan di sini saya jadi DREPS. Ada teman-teman yang ngedelegasin ke saya, dan kita bisa lihat aja di sini. View your DREPS detail, nama saya, kemudian bisa dicek aja data saya di sini semuanya. Oke. Mungkin saya akan coba jelasin juga uh, governance action-nya. Sekarang di mainnya tuh baru ada satu, info doang. Itu udah saya vote no untuk merubah nama hard fork yang berikutnya jadi Hosky. Itu saya klik no. Kemudian kan juga bisa submit proposal. Sebentar. Ini kalau proposal berarti kalian ngajuin governance actions ya. Tadi kayak mau narik treasury, kalian mau merubah informasi, kalian mau ganti protokol, itu masuknya di sini. Propose governance action. Ini sebenarnya sudah saya jelasin di workshop sebelumnya. Kurang lebih kayak gitu. Mungkin saya akan coba jelasin ini aja deh. Fitur-fitur governance di Blockchain Explorer. Jadi salah satu Blockchain Explorer yang saya cukup suka UI-nya, punyanya Cardano Foundations. Ini mungkin Bro Valdrin bisa share juga linknya di chat. Jadi di sini ada fitur governance. Kalau kalian klik overview, kita bisa ngeliat Constitutional Committee itu udah ada 7 orang member yang aktif. Ini bisa dilihat aja, kuncinya siapa aja. Constitutional Committee-nya bisa dilihat juga. Kalau nggak salah di Intersect itu udah munculin karena mereka harus ada namanya segala macam. Kemudian ini delegate representatif yang aktif, ada 87, tapi sebenarnya ada lebih kalau nggak salah total di reps-nya itu ada 434, tapi yang aktif cuma 87. Aktif maksudnya apa? Aktif itu dia udah ngevote. Kalau kalian nggak vote, berarti kalian cuma registrasi aja sebagai di reps, tapi nggak pernah ngevote, inaktif tuh. Ada juga yang retired, udah retired 46 orang. Kurang lebih kayak gitu. Ini blockchain explorer fungsinya untuk melihat transaksi-transaksi yang ada di blockchain, selain itu juga ngelihat secara umum gimana sih statusnya, governance statusnya. Baru nih ada 3095 stake pool operator yang aktif, dan kalian bisa lihat juga sih kalau nggak salah kayak votingan mereka. Sebentarnya loadingnya cukup lama juga. Oke. Nah di sini kalian bisa lihat nih kayak misalkan Octas pool, dia pool size-nya 71 juta, ada delegasinya. Sebentar, sorry, saya balik dulu. Price-nya 400.000, kemudian dia secara total voting power-nya dia tuh 0,32% dari keseluruhan SPO. Sorry, tadi klik. Dan dia udah ngevote untuk yang tadi yang governance actions untuk info yang si Hosky itu sebagai nama hard fork. Berikutnya dia udah ngevote. Berarti 100% karena baru ada satu governance actions. Jadi fungsinya blockchain explorer untuk ngeliatin status blockchain Cardano sih. Kurang lebih kayak gitu. Kita bisa juga cek misalkan si Adi. Adi itu Cardanesia ya. Saya penasaran coba. Nah, ini Cardanesia. Dia juga ada ngevote nih untuk uh, governance sections yang kemarin. Cardanesia itu salah satu stake pool operator pertama yang ada di Indonesia, dari Indonesia. Kurang lebih kayak gitu. Kemudian kita bisa ngeliat apa lagi sih di overview-nya. Sebentar ya. Kita bisa, nih, ini baru satu governance sections-nya untuk merubah nama hard fork. Udah aktif, kita lihat aja sih. Kalau nggak salah udah bisa ketahuan juga udah di vote berapa banyak. Bentar loading dulu di sini.
Masih loading atau enggak ya? Oke. Tapi kurang lebih kayak gitu sih. Jadi kalian bisa ngeliat aja teman-teman di reps mana yang aktif, teman-teman di reps mana yang nggak aktif, stack pool operator mana yang aktif, stack pool operator mana yang nggak aktif. Kemudian kalian juga pilihan lainnya pakai Cardano Scan. Di Cardano Scan ini sekarang juga udah ada fitur governance kalau kalian lihat di atas ini. Kalian bisa cek komitinya, Constitutional Committee, ini address-nya. Kemudian kalian bisa cek juga di reps, misalkan di sini ada namanya nih. Udah ada yang ada metadatanya, ada beberapa di reps yang belum masukin metadata mereka. Ini mereka deposit 500 ada, dan di sini bisa dicek mereka aktif atau nggak aktif. Kalian bisa cek juga punya saya, kalau nggak salah, bentar ya. Saya copy dulu, ini di reps ID saya. Bisa dicek aja. Nih, namanya Andreas. Saya udah ngevote 1 kali, saya deposit 500 ada, terakhir aktif tanggal 14 September. Ini anchor metadata JSON saya, jadi metadata saya ada di sini. Saya diregistrasinya tanggal 2 September. Voting power saya yang live itu 334.000. Jadi ada teman-teman yang ngedelegasin ke saya nih, bisa lihat delegatornya siapa aja. Terus bisa dilihat yang saya vote saya seperti apa, yes atau no. Ini baru ada satu governance actions-nya. Kemudian bisa dilihat juga saya registrasinya kapan, di blok keberapa, epoch keberapa, atau slot keberapa. Kayak gitu. Kemudian dia ada apa lagi ya? Protokol parameter juga bisa dilihat di sini. Buat yang nggak terlalu teknikal mungkin ini nggak terlalu penting, tapi buat teman-teman yang tertarik bisa ngeliat minimum fee-nya itu berapa sih? Minimum fee parameter A, B, terus maksimum transaction size-nya, the block header size-nya, kayak stacky depositnya kan dua ada setiap kalian apa nge-staking itu pasti ngedeposit dua ada kan. Ini juga bisa dirubah nih. Kayak misalkan bisa dirubah jadi satu ada. Kalau kalian ngerasa dua ada terlalu mahal untuk deposit atau dijadiin 100 ada, itu kalian bisa submit proposal lewat governance section sekarang. Terus misalkan kalian mau ngerubah nih, misalkan komite nih, constitutional committee sekarang ada minimal ada 7 orang kan. Nah kalian misalkan 7 orang terlalu sedikit, kita rubah yuk jadi 50. Nah itu silakan aja masukin governance sections untuk merubah protokol parameter. Kalian harus dapat 100.000 ada. Ntar 100.000 adanya dibalikin setelah votingnya berakhir. Uh, dan kurang lebih kayak gitu nih. Kayak di rep harus ngedeposit 500 ada. Atau kalian sebagai direct voter harus ngedeposit 500 ada. Untuk governance sections, yang dimasukin di proposalnya, kalian harus ngedeposit 100.000 ada. Nah ini ada semua di sini. Kalian bisa cek. Voting threshold juga ada bisa dicek kayak gini. Ini maksudnya apa? Kan tadi saya bilang ada 7 governance actions ya, kayak motion of no confidence, hard fork initiation. Jadi dari misalkan ada governance action atau proposal yang masuk, itu thresholdnya 0,6, berarti 60% harus vote yes, baru baru bisa nih ngelakuin hard fork misalkan, kayak gitu. Dari di rep ya, dari sisinya di rep. Jadi kan ada tadi ada di rep harus vote, stack pool harus vote juga. Kalau misalkan nih di repnya bilang, di rep 75% vote yes, tapi stack pool thresholdnya dia 51%. Stack pool-nya cuman kayak 49%. Ya berarti proposalnya nggak dilolosin. Karena harus stack pool operator lewatin threshold, DRF harus lewatin threshold, sama committee juga harus ngelewatin threshold-nya. Kayak gitu. Kalau ada pertanyaan, silakan itu saya di chat, ntar saya coba jawab. Tapi kurang lebih gunanya si Blockchain Explorer untuk ngeliat data-data ini yang di governance. Selain ngecek transaksi kalian lah. Kalian nge-swap token, kalian ngecek apapun bisa dicek aja juga di Explorer. Mau ngecek wallet, harga ada. Sekarang kita di epoch keberapa, slot keberapa, bisa dicek semua di sini. Itu dari Cardano Scan. Nah, blockchain Explorer lainnya kayak si Explorer juga udah ada nih. Mungkin belum sebagus UI-nya Cardano Scan yang tadi,
Tapi di sini kalian bisa udah ngeliat juga kayak constitutionnya, voting untuk governance actions juga kalau nggak salah udah bisa dilihat. Oke, dia ngeliatin kayak stake poll, ngevote no, ngevote yes, atau di rep dijadiin satu semua. Kayak 2 jam yang lalu nih, SPO ngevote no. Di rep siapa ngevote no. Ya, kalau dia lebih kayak timeline jatuhnya. Terus kayak kalian bisa juga ngecek di reps. Misalkan kalian mau ngecek nih, um, berdasarkan voting power ya. Oke, sekarang 59 juta itu bilangnya selalu abstains. Terus ada satu di rep ini yang uh, punya voting power 27 juta ada. Mau ngecek Andreas juga bisa nih, masukin aja di rep saya. Ini ada di sini. Sekarang uh, aktif ya, bilangnya. Active voting power saya itu ada 400.000 ada dari epoch sebelumnya, snapshotnya. Kurang lebih kayak gitu. Jadi terima kasih buat teman-teman yang udah delegasi ke saya. Kalau mau delegasi ke saya nih, saya coba share juga di rep ID saya di sini. Silahkan. Oke. Ini ada pertanyaan dari Justin ya. Saya coba jawab dulu nih mengenai protokol parameter. Siapa aja yang boleh set nilai-nilai protokol? Siapa aja boleh. Kalian bisa ke governance GovTool ini, terus kan propose governance actions untuk rubah protokol sebentar. Tadi CIP-nya mana? Jadi misalkan Justin nih mau ngerubah nilai protokol, silakan aja Justin. Jadi Justin tinggal pilih governance actions tipe protokol parameter changes, terus misalkan tadi kita coba cek ya, apa yang mau dirubah protokol parameternya. Misalkan nih, mungkin buat kawan-kawan yang paling gampang apa ya? Deposit aja. Misalkan kalau saya mau jadi di-rep, itu saya harus deposit di Marut Sada kan? Kalau saya udah nggak mau jadi di-rep, baru ntar depositnya dibalikin ke saya lagi 500 ada. Menurut Justin ini terlalu mahal. Nggak semua orang punya 500 ada. Justin mau turunin jadi 100 ada. Nah, bisa. Jadi Justin tinggal ke GovTools, ke bagian Propose Governance Actions, klik Propose button, kemudian nanti pilih nih protokol parameter changes actionnya, tipe actionnya ya. Kemudian Justin tinggal rubah aja nih di proposalnya itu, misalkan nurunin deposit dari 500 ada ke 100 ada. Cuma ngerubah satu parameter ini aja. Nah, Justin deposit 100.000 ada, ntar kalau nggak salah sekitar berapa epoch atau saya lupa sebulan atau 2 bulan waktunya untuk proposal itu di voting sama stake pool operator, sama delegated representative, sama direct voter, sama constitutional committee. Kalau udah oke, atau di kebanyakan vote no atau nggak masuk threshold, ya ntar baru dicek deposit 100 ribunya, ntar baru dibalikin dia di setelah governance action-nya udah expired. Kurang lebih kayak gitu. Jadi siapa aja pemegang ada bisa masukin governance actions. Syaratnya tadi, nih, deposit 100 ribu ada untuk sekali masukin satu proposal untuk tipe apapun. Misalkan kalian mau narik duit nih, misalkan saya lupa nih treasury kita berapa. Saya coba cek ya di Cardano Scan. Ada treasury nggak ya di sini? Kalau nggak sih explore aja deh, paling gampang. More, terus saya coba cek spots-nya deh. Kalian pengen tahu kan treasury Cardano itu sekarang ada berapa? Kita bisa cek nih, treasury itu yang segitiga. Sekarang treasury Cardano di mainnet itu ada 1,5 miliar ada. Sorry, bener kan? Sih, 1,5 miliar ada. Misalkan Valdrian mau narik nih 100 juta ada nih buat dirinya sendiri. Misalkan dia mau bikin workshop atau apa. Itu bisa. Jadi kayak Valdrian, masuk aja ke governance action, propose, masukin 100 ribu, deposit 100 ribu ada, kemudian pilih treasury withdrawal actionnya, kemudian terus di situ proposalnya, saya mau narik 100 juta ada buat kebutuhan bikin workshop, atau misalkan biasanya sih Project Catalyst nanti akan narik, masukin governance section juga untuk narik
duit dari treasury ke depannya ya. Kalau sekarang kan masih didanain sama input-output global tuh. Kurang lebih kayak gitu. Jadi semua pemegang ada atau siapapun bisa masukin proposal untuk governance actions untuk untuk melakukan hard fork, untuk mengubah protokol parameter, untuk narik treasury, untuk masukin informasi aja yang ada efeknya ke on-chain atau off-chain, atau misalkan kalian nggak percaya sama constitutional committee yang sekarang, bisa masukin motion of no confidence, jadi kita nurunin constitutional committee yang sekarang, atau misalkan constitutional committee yang sekarang tuh mau ditambahin orangnya, atau dirubah orangnya, ada yang mau pensiun, itu masukin governance action di sini. Atau kita mau ngerubah, karena punya konstitusi, kalian mau ngerubah satu paragraf, atau mau nambahin satu paragraf di konstitusinya, itu masukin actions yang tipe ketiga ini. Oke, semoga menjawab Mas Justin. Sip. Oke, saya udah ngejelasin Blockchain Explorer ada 3 tadi. Si Cardano Foundation Beta Explorer. Ini UI-nya udah oke. Kalian bisa ngecek governance di sini. Atau kalian juga bisa ngecek staking life cycle. Ini saya udah pernah jelasin juga, saya nggak akan jelasin. Hari ini cuma governance saja. Tapi silakan aja main-main di sini. Sama Cardano Scan dan juga si Explorer. Oke, untuk ini udah ya. Saya close dulu. Satu lagi ada stat. Ada statnya juga Blockchain Explorer. Dia kemarin barusan masukin di ref. Jadi kalian misalkan mau ngecek nih, Andreas nih, bener nggak sih? Dia tuh aktif. Kalian bisa masukin di rep ID saya, di search saja. Termuncul nih, nama saya, kualifikasi saya gimana, di rep ID saya apa, infonya nih ada nih, registrasi kapan, last activity-nya kapan. Saya aktif sampai Desember, sebelum saya harus ngevote lagi, tapi saya kan ngevote terus, kurang lebih gitu. Kemudian bisa dicek juga live stake-nya sekarang berapa, 300.000, active stake-nya 0 karena di rep baru akan berfungsi itu di Chang Hard Fork Part 2. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, Chang Hard Fork itu ada 2 part. Part 1 udah bulan kemarin, bulan ini, awal bulan, tanggal 1 kemarin. Kemudian ada part 2-nya di Desember nanti. Kurang lebih kayak gitu. Dan di sini bisa ngecek juga vote info saya. Saya udah ngevote 1 no untuk ini, merubah nama hard fork. Kurang lebih seperti ini. Oke. Itu blockchain explore-nya. Untuk wallet, kita coba deh wallet. Untuk wallet, saya coba buka external wallet. Jadi wallet di Cardano itu ada banyak. Kalau kalian teman-teman pin ngecek ada wallet apa aja sebenarnya. Nih, wallet ada pilihannya Eternal, ada Yoroi wallet dari Emurgo, kemudian ada Typhoon wallet, Test wallet, Vesper, Nami wallet dan lain-lain. Nami udah nggak nge-support governance, jadi kalau saya sih saranin pakai Eternal, pakai Lace, sama Vesper sih. 3 ini yang saya baru tahu udah support governance. Yang lainnya mungkin udah ada juga, cuman yang udah saya coba baru 3 ini. Jadi kalau kalian punya Eternal wallet, silakan dibuka aja. Eternal udah nambahin fitur governance di area voting. Oh, ini masih di preview ya. Oke, saya pindah dulu ke pre-prod. Oke, jadi kalau kalian buka wallet kalian, kalau kalian ke bagian voting, itu ada 2 tab. Satu yang buat Project Catalyst, ntar Fund 13 mulai, jadi teman-teman bisa registrasi untuk nge-voting di Project Catalyst. Jadi Project Catalyst itu adalah hal yang berbeda, di mana untuk nge-funding proposal atau project-project dari komunitas, ada juga on-chain blockchain governance. Nah, kalian pilih yang blockchain governance, kan di sini kan nggak delegasi ke siapa-siapa defaultnya ya. Kalian bisa nih, kalian mau jadi di rep, pilih on account, terus delegate, tapi resikonya yaitu kalian harus deposit 500 ADA, kemudian setiap kali kalian voting, kalian juga harus bayar biaya transaksi.
dan nggak ada reward untuk direct voter maupun di reps. Jadi kalau kalian misalkan nggak punya waktu dan nggak mau keluar duit juga, mungkin bisa delegasiin voting rights kalian ke di reps yang aktif, kurang lebih kayak gitu. Atau kalian juga misalkan mau delegasi, misalkan ke saya sebagai di reps, pilih specify di reps ID, kemudian masukin di reps ID saya di sini. Kemudian tinggal delegasi, kalau nggak salah biar 0,17 ada buat transaksi, udah itu sekali aja. Atau kalian misalkan nggak percaya di reps, nggak percaya constitutional committee, nggak percaya siapapun, kalian mau selalu abstain atau no confidence, bisa juga nih. Pilih abstain, delegate, abstain terus. Jadi voting power kalian masuknya tadi ke abstain. Saya coba buka Sexport, sorry, mana tadi? Karena scan. Governance di reps. Kayaknya di Sexport ya tadi. Pilihan. Bentar ya. Hmm. Oke nih. Kalian bisa nih. Kalau nggak mau delegasi ke siapa-siapa, pilih abstain. Jadi masuknya ke sini nih. Total seluruh orang yang udah milih abstain ada 59 juta ada. Efeknya apa? Nanti efeknya pas governance actions, pas kalian ingat hasil vote-nya, nih, masuk langsung ke sini nih, di reps yang abstain. Ada berapa sini nih? 75 juta ya kemarin yang nge-vote by default. Sorry, by default-nya tadi 59 juta, plus ada orang-orang juga yang mana tadi sih ekspornya? Ini 59 juta by default abstain. Kemudian ada juga di reps maupun direct voter yang milih abstain juga pas milih itu. Oke, kurang lebih kayak gitu. Kemudian balik lagi ke sini. Kan juga bisa pilih no confidence. No confidence kan nggak percaya sama sekali lah sama sistem ini. Itu juga bisa. Jadi kalau nggak salah, kalau non confidence, voting rights kalian bahkan nggak masuk ke abstain juga. Jadi kurang lebih kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang kalau misalkan kalian masih mau menggunakan voting rights-nya, tapi kalian nggak punya waktu, dan nggak mau juga keluar duit buat deposit 500 ada, ataupun nggak mau setiap kali transaksi, setiap voting ngebayar biaya transaksi, bisa didelegasiin ke di rep ID lain. Misalkan ke saya atau ke teman-teman dari Indonesia yang lain, maupun di rep ID yang kalian percaya aja. Kayak gitu. Ini lewat Eternal Wallet ya. Kemudian lewat Les Wallet. Sebentar, saya coba buka Les. Kalau nggak salah Les Wallet juga ada bikin tutorial. Sebentar. Saya coba buka Les. Ini juga udah ada tutorialnya sih di YouTube. Kalau kalian mau cek, saya bisa share di chat. Dari Mas Dede ya, pertanyaan. Berarti kalau no confidence bukan dihitung sebagai vote no, sama sekali nggak dihitung. Kalian nggak percaya sama sekali sama sistemnya, kayak gitu. Oke. Eh, Sebentar nih, kenapa les walletnya nggak kebuka ya? Close dulu deh. Hmm, sorry, les wallet saya lagi nggak kebuka, tapi kurang lebih sama aja. Kalau pengen lihat cara registrasi maupun kalau kalian nggak sengaja nih registrasi jadi di Reps atau direct voter terus nggak mau, bisa deregistrasi juga kok. Terlima harus ada kalian balik. Kurang lebih kayak gitu. Um, kita coba aja cek nih compatible walletnya. Oh, ini masih Sanchonet version. Oke. Ya kurang lebih kayak gitu. Les Wallet, Eternal sama Vesper udah support untuk governance. Jadi teman-teman silahkan kalau mau jadi direct voter di ref ataupun abstain atau kalau mau no confidence. Nah, kenapa kalian harus milih? Ntar di bulan Desember pas Chang Hard Fork kedua,
Itu kalau kalian nggak menjadi direct voter, kalau kalian nggak jadi D-Reps, atau kalian nggak delegasi ke D-Reps, atau nggak milih abstain, atau no confidence, kalian nggak bisa withdraw tuh reward staking kalian. Jadi dipaksa sama sistem untuk harus turut berpartisipasi di sistem governance. Jadi misalkan, saya coba buka Eternal Wallet saya. Oke, misalkan di sini ya. Ini kalau kalian teman-teman lihat di Eternal Wallet, duit saya ada 10.000 tes ada. Kemudian saya staking kan. Staking ke saya staking kemana sih? Ke Grada. Stake pool operator. Kemudian reward saya sekarang ada 35 nih. 35 ada. Saya nggak bisa nih withdraw 35 ada saya. Kalau saya nggak aktif di blockchain governance antara delegasiin voting rights saya ke di rep lain, atau saya jadi aktif di rep, atau saya jadi aktif direct voter. Kurang lebih kayak gitu. Jadi buat teman-teman, mumpung masih ada waktu, sampai bulan Desember, infoin aja ke teman-teman lain, kalau teman-teman staking, dan ada rewards-nya nanti, kalian nggak bisa withdraw rewards ini sebelum kalian uh, ini aktif di blockchain governance. Fitur yang ada di Eternal Wallet kurang lebih sama aja kayak yang ada di GovTools. Kalau di GovTools mungkin uh, lebih bagus ya UI-nya. Jadi kayak ya ada buttonnya segala macam. Uh, Kalian tinggal konekin wallet kalian ke sini, Eternal Wallet, Test Wallet. Kalian bisa registrasi jadi di rep, atau dari direct voter, atau delegasiin voting power kalian. Bisa milih juga nih di repnya, di rep directory. Misalkan nih saya nih, kalian bisa nih cek detailnya, misalkan kayak si Army of Spies, kalian bisa cek di rep ID-nya berapa, motivasinya dia apa, terus kalian bisa klik aja nih delegate. Kurang lebih kayak gitu. Oke. Jadi sampai bulan Desember, sebelum Chang Hard Fork 2, teman-teman masih bisa withdraw reward kalian tanpa ada masalah. Ntar kalau udah Chang Hard Fork 2, kalau kalian ada reward, kalian mau withdraw, ya tadi yang seperti yang saya bilang harus aktif di blockchain governance, antara delegasiin voting rights, jadi di rep maupun uh, jadi direct voter. Oke, kayaknya saya udah bahas semua. Kurang lebih itu aja untuk hari ini. Masih ada waktu 15 menit. Kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan mengenai CIP 1694, actionnya ada apa aja, mengenai GovTools. Kalau kalian penasaran, bisa cek aja langsung. Websitenya mungkin bisa di-share, Mas Valdian, GovTools-nya. Thank you. Oke. Kurang lebih kayak gitu. Sama sekali lagi, buat teman-teman yang mau berpartisipasi di Project Catalyst Fund 13, silakan cek dokumentasinya. Saya share lagi di chat. Oke, thank you Mas Valdrian. Ntar tanggal 25 September mulai, tanggal 26 teman-teman bisa masukin proposal. Ini lihat yang ini aja deh, lebih gampang. Kemudian submission deadline-nya ditutup tanggal 10, tapi kalian masih bisa finalisasi kalau udah masukin sampai tanggal 16. Buat teman-teman yang tertarik dan pengen cari reward juga, bisa jadi community reviewer, bisa registrasi dari tanggal 3 sampai 20. Kemudian ntar tugasnya community reviewer adalah kalian ngasih review untuk proposal yang masuk. Sorry, kalian bisa ngasih kayak bintang 1 sampai bintang 5, terus ngasih rasional kenapa kalian ngasih bintang 3, ngasih bintang 4 untuk seksi tertentu, misalkan kayak dia sesuai nggak sih dengan kategori challenge yang si proposal ini masukin, terus dampaknya, impact-nya bagus nggak buat Cardano community, dan lain-lain. Ini kalau nggak salah ada reward-nya juga, saya coba cek. Kalian bisa cek kalau nggak salah. Nih, gimana cara jadi community reviewer? Oke, kita cek aja yang Fund 12 deh yang kemarin. Community review. Ini caranya jadi community reviewer udah dijelasin juga. Silahkan kalau mau dicek. Kemudian ada levelnya juga. Ya kalau yang masih baru cuma bisa nge-review sampai maksimal 30 proposal.
Kalau level 1 itu bisa sampai 80 proposal. Kalau level 2 ini biasanya yang ngecekin kerjaan level 1 dan level 0. Terus kalau pengen tahu dapat rewardnya berapa, bisa dicek juga di sini rewardnya. Kalau level 0 itu maksimum 25 ada per review, sama ada beberapa syarat lainnya. Kalau level 1 50 ada per review. Jadi buat teman-teman yang tertarik, pengen belajar juga, silahkan aja registrasi. Um, Caranya dan tutorialnya udah ada di dokumentasi semua. Silahkan dicek. Kurang lebih kayak gitu. Buat yang proposer, eh, ini juga ada proposal submission guide-nya. Jadi yang current fund ya. Coba saya cek yang fund 12 dulu. Ini ada guide-nya untuk kalian bikin proposal. Tinggal dibaca aja. Terus challenge kategorinya untuk fund 13 saya belum tahu, belum muncul. Ntar kalau challenge kategorinya udah muncul, kita bisa cek. Misalkan kalian mau bikin workshop nih, itu biasanya masuk ke Cardano Open yang ekosistem non-technical. Terus ada threshold-nya. Kalau nggak salah threshold-nya nih kemarin maksimal hanya bisa minta 100.000 ada untuk satu proposal maksimum. Kalau untuk yang Cardano Open developer yang lebih teknikal 200.000. Kalau kalian bikin produk di apps atau library atau open source tools, itu kalau udah ada baru konsep doang, masukin yang ke sini. Kalau udah ada prototipenya bisa masuk ke MVP. Kalau emang produknya udah jalan dan running, terus mau bikin fitur baru atau mau dikembangin, bisa masuk ke challenge kategori yang ini, produk. Oke, kita coba lihat pertanyaan dari kawan-kawan deh. Tinggal 13 menit. Saya coba baca dulu. Pertanyaan dari Justin, di reps always abstain, apa fungsinya? Eh, Tadi udah saya jelasin. Kalau abstain berarti voting rights-nya selalu jatuh ke abstain. Kurang lebih kayak gitu. Flynn udah sunset. Thank you Mas Aradi infonya. Kemudian Mas Aradi nanya, formula seperti apa untuk menghitung televote? Oke, ini udah jawab juga. Oke, ada pertanyaan lagi yang lain? Kalau nggak, cuman segitu aja dari saya. Nggak banyak info. Selain Chang Hard Fork Part 1 yang udah jalan di tanggal 1 September, kemudian ntar Chang Hard Fork Part 2 di bulan Desember. Kalau untuk teman-teman yang tertarik mengenai governance, bisa cek juga ya Intersect, websitenya Intersect. Ini Intersect MB. Yang ini bukan ya, sebentar. Saya juga lupa, bukan. Ah, Oke, jadi Intersect ini merupakan organisasi dari komunitas. Sebenarnya di funding awalnya sama Input Output Global, Emurgo, sama Cardano Foundations. Jadi supaya ke depannya kayak open source tools, kemudian code-nya, repository, sama community itu ntar di maintain sama komunitas lewat Intersect. Jadi kalian bisa join juga jadi member Intersect. Mereka biasanya uh, punya beberapa working group sama komite buat ngembangin Cardano. Kurang lebih kayak gitu. Saya coba share linknya aja di sini. Kalian bisa baca lebih lanjut. Oke, ini ada pertanyaan dari Mas Virus. Misalkan kalau all new reviewer, apakah beneran open untuk semua atau bakalan ada seleksi dulu? Open untuk semua, Mas. Jadi, Mas Virus, ntar tinggal masuk aja ke Idea Scale. Uh, ini platformnya. Sebentar, saya coba share lagi. Tadi di awal saya udah jelasin sedikit. Jadi ini ada platformnya. Jadi kawan-kawan tinggal bikin account di sini, terus nanti ikutin aja tutorialnya gimana cara daftar sebagai community reviewer. Kemudian misalkan kita coba cek salah satu kategori challenge, misalkan yang karena open ecosystem. Kemudian misalkan kita lihat salah satu proposal ya dari Ghana. Mereka mau ngembangin komunitasnya. Mereka di sini minta duit 30.000 ada.
Tadi kan cap-nya kalau nggak salah 100.000 ya paling gede. Terus dia bilang project-nya 2 bulan. Nah, teman-teman baca aja proposalnya. Kemudian nanti pas saatnya community reviewer ngecek, kalian cek nih budget breakdown-nya oke atau enggak, impact-nya oke atau enggak, terus menurut kalian dengan dana segitu, tim ini bisa ngelarin nggak dengan manpower yang mereka punya, tim member yang mereka punya, pengalaman yang mereka punya. Kemudian ntar kalau nggak salah ada pilihan di sebelah sini tuh community review. Nah itu pas saatnya fase community review, sebagai reviewer kalian bisa masukin review kalian. Dan proposalnya itu udah dipilihin secara acak atau random sama eh, tim Catalyst Input Output Global. Kalau buat yang masih baru, biasanya dialokasiin 30 proposal untuk kalian review. Nah, biasanya sebelumnya ditanyain dulu sih, kalian itu punya background technical atau enggak? Saya coba cek ya. Nah, ini kan di sini ada nih, ditanya mau jadi community reviewer, terus kalian kan ada challenge kategorinya nih. Kalian pilihlah yang sesuai dengan bidang kalian. Kalau kalian developer, ya bisa aja nih pilih developer, product, MVP. Kalau kalian backgroundnya non-technical, biasanya sih ini karena open ecosystem. Tapi kalau mau nyoba yang lain juga nggak apa-apa. Kemudian, ya kurang lebih kayak gitu. Jadi ini open buat semua, cuman review kalian nanti akan direview lagi sama community reviewer level 2 atau community moderator. Mana tadi levelnya? Ini. Jadi, kalau nggak salah satu review dari community reviewer level 0 atau 1 itu minimal harus direview sama 3 orang reviewer dari level 2. Kalau di atas 50% bilang review kalian oke, kalian akan dibayar. Kalau review kalian nggak valid atau di bawah 50%, itu kalian nggak dapat reward. Dan kalau nggak salah juga ada mana ya? Hmm, ini di community moderation process. Jadi review kalian itu akan dicek lagi sama level 2. Kalau nggak oke, nggak dapat reward. Kalau oke, baru dapat reward. Kurang lebih kayak gitu. Semoga menjawab. Tapi ini open buat semua, nggak ada seleksi sih. Kalau kalian bagus di level 0 untuk fun ini, berikutnya biasanya dinaikin ke level 1. Kalau dari level 1 bagus, biasanya dinaikin ke level 2. Kurang lebih kayak gitu. Oke, thank you, Mas Virus. Ada pertanyaan lagi? Sisa 7 menit. Kalau nggak ada, kurang lebih sekian dari saya untuk hari ini. Terima kasih udah datang dan mau belajar juga bareng-bareng mengenai Cardano, Project Catalyst-nya maupun governance-nya. Buat teman-teman yang tertarik untuk delegasi, bisa delegasi ke Direp ID saya maupun ke Direp ID kawan-kawan lainnya. Atau kalau tertarik menjadi Direps, silakan aja jadi Direps. Teman-teman juga bisa pakai tools-tools yang tadi sudah saya share untuk jadi delegated representative. Teman-teman tinggal info aja ke kawan-kawan lain kalau kalian jadi Direps dan biasa sih kalian juga bikin ini di Cardano. Sebentar, saya coba buka Cardano Forum. Sebentar ya. Nah, kita ada forum namanya Cardano Forum, ini global. Kalau kalian tertarik jadi Direps, kalian biasanya juga jelasin kenapa kalian jadi Direps. Nih, motivasinya apa? Terus kenapa orang harus milih kalian? Kalau saya untuk lebih ke arah edukasi untuk komunitas, sama untuk ngebantu teman-teman yang nggak punya waktu buat milih di governance actions, karena ini cukup makan waktu kan. Kita setiap hari harus ngecekin ada governance action baru kah, terus harus dicek lagi proposalnya oke atau enggak. Itu makan waktu dan emang nggak ada rewardnya. Jadi kalau saya, karena emang saya suka sama Cardano, saya ngeluangin waktu sih tiap hari buat ngecek. Terus saya juga pengen nge-support developer sama builder yang bikin tools-tools buat Cardano. Jadi kalau misalkan ada proposal yang bikin open source tools untuk untuk membantu developer bikin di apps lebih gampang, itu saya juga biasanya support sama untuk edukasi mengenai governance maupun edukasi mengenai Cardano itu sendiri. Jadi kalau teman-teman tertarik untuk jadi di rep, bikinlah kayak gini juga. Kenapa orang harus ngedelegasiin voting rights-nya ke kalian? Oke,
Kurang lebih itu aja dari saya. Ada, kalau nggak ada pertanyaan lain, eh, sekian dari saya. Teman-teman bisa tetap bertanya juga di Telegram komunitas kita. Kita punya Telegram namanya Komunitas Cardano Indonesia. Bisa saya share juga di sini linknya. Silahkan join Telegramnya. Kalau ada pertanyaan, kita biasanya jawab di sini secara teknikal maupun yang non-teknikal. Kalau masih baru, juga kita bisa bantu. Misalkan mau bikin wallet, registrasi untuk staking, pengen jadi stake pool operator, pengen jadi developer, silahkan aja ditanyakan di sini. Untuk workshop-workshop berikutnya, biasanya kita tetap taruh di meetup grup Cardano Blockchain Jakarta. Kita biasanya sebulan sekali ada diskusi mengenai ekosistem. Saya biasanya ngasih info terbaru. Selama sebulan terakhir itu ada update apa. Buat teman-teman yang belum tahu, kita juga ada Cardano Summit. Tapi itu Cardano Summit tahun ini, kalau nggak salah, lokasinya di Surabaya. Itu Mbak Fani sama Mas Felix yang, sebentar saya coba buka lumanya dulu. Nih. Buat teman-teman yang lokasinya di Surabaya, silakan saya share juga nih lumanya di sini. Sementara saya share juga di Telegram. Silahkan join aja di Surabaya Suites Hotel hari Sabtu tanggal 26 Oktober jam 3 sore sampai jam 7 malam. Gratis. Bisa di-share juga ke teman-teman yang lain. Ini kalau nggak salah maksimumnya 100 orang sih. Tahun ini nggak di Jakarta, tapi di Surabaya. Untuk tahun 2025, tahun depan, mungkin kita akan balik lagi ke Jakarta. Kurang lebih kayak gitu. Oke, terima kasih kawan-kawan. Selamat beristirahat. Dan semoga besok bisa beraktivitas lagi di hari Senin. Terima kasih.